Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan 5 orang anggota, yaitu Okta Faradila, Chandra Diri Andika, Meriska Saharani, Aulia Rizky Sahara, dan Rifki Bimo Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan komunikasi bisnis materi bab 3, yaitu komunikasi dalam organisasi. Poin-poin yang ada di dalam materi ini antara lain ada hubungan komunikasi, pola komunikasi, cara mengelola komunikasi, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Next. Hello everyone. Thank you for coming to this important meeting. We have some serious issues to deal with. Our office has been having trouble communicating with one another, and this has resulted in a decrease in both the quality and efficiency of our work. Does anyone have any suggestions on how this could be addressed? I think wearing a dress sounds like a great idea. No, I said addressed, not address. This is precisely what this meeting is about. We need to listen to each other and communicate more clearly. I am positive once we learn to work better together and focus, we will make for an excellent team. Does anyone have any ideas on how to go about this yet? Perhaps we could do some team-building exercises. I like that idea. But I also think that if we took more time with our discussions, we would be able to stop and listen to each other and hear one another out. Yes, that would help. I often lose track of the discussion while taking notes or brainstorming. I also think that we need to improve our response time with digital communication. I agree with everyone. I also struggle to keep up sometimes. So first, we will need to work on not rushing these discussions and focusing on listening to one another. Second, we need to check our emails and phones more regularly and get back to one another faster. Maybe we could start making use of document sharing on the cloud as well as video conferencing more. We could also adopt a cloud-based communication service for our team to use. I think that's a great idea. We will start conducting weekly video conferences in addition to these meetings. We will also start looking for a communication service. Actually, I have heard of one called Slack. It is cloud-based and comes with an assortment of tools built specifically for workplace communication. That sounds perfect. Okay, we will look into Slack as a potential solution to our digital communication issues. Finally, we will incorporate some team-building exercises. Does anyone have any suggestions on how we should go about our team-building exercises? Seeing as how listening to one another has been a focus point of our problem, we should have exercises based around working together and building upon our listening skills. Yes. A team would benefit greatly from improving those skills and increasing our cooperation. Very well. We will begin implementing all of the things we talked about today. Thank you everyone for attending this meeting. I look forward to seeing how our team progresses. We've improved our digital communication and work efficiency quite significantly this week using the cloud-based services. However, it seems. Wait, hey, get off your phones please. I know that this has been a long month for everyone. But our team has improved so much. We have been working way better together recently and the results are showing. Your team has come so far from where it was at last year. You have proven yourselves to be excellent at working together and your work quality and efficiency has been remarkable. Top management has been reviewing your team's success and believes your effective communication and implementation of modern services has contributed greatly. Keep up the great work. I see a successful future for each and every one of you. Poin yang pertama yaitu hubungan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu proses komunikasi yang dapat mengirimkan atau menyampaikan pesan-pesan atau informasi dari pengirim ke penerima pesan.
informasi-informasi dari manajer ke bawahannya ataupun sebaliknya. Menurut Mintzberg ada beberapa dari peran manajerial. Yang pertama itu ada peran antara pribadi, ada peran informasional, dan peran keputusan. Next. Yang pertama ada peran antar pribadi. Di sini ada 3 peran seorang manajer. Yang pertama itu ada figurehead role, atau seorang manajer berperan sebagai perwakilan dalam suatu organisasi. Figur melakukan tugas-tugas hukum atau sosial simbolis, semua kewajiban sosial, inspirasi, hukum, dan seremonial. Artinya dalam hal ini manajer dipandang sebagai simbol status dan otoritas. Yang kedua ada leader role. Seorang manajer harus mampu memotivasi dan melakukan kontrol terhadap karyawannya. Leader membangun hubungan dengan karyawan dan berkomunikasi, memotivasi, dan melatih mereka. Tugas inti dari hubungan manajer bawahan dan termasuk penataan dan memotivasi bawahan, mengawasi kemajuan mereka, mempromosikan dan mendorong perkembangan mereka, serta menyeimbangkan efektivitas. Serta yang ketiga yaitu ada liaison role, menunjukkan hubungannya dengan orang-orang yang berada di luar organisasi. Liaison menjelaskan penghubung untuk memelihara jaringan kontak di luar unit kerja untuk memperoleh informasi, menjelaskan kewajiban informasi dan komunikasi seorang manajer. Seseorang harus berjejaring dan terlibat dalam pertukaran informasi untuk mendapatkan akses ke basis pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan anggota lain. Peran informasional. Pertama ada monitor role, yakni di mana dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi bawahan agar pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada disseminator role, yaitu peran manajer untuk menyebarluaskan atau menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada para karyawannya. Kemudian ada spokesperson role, di mana seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai juru bicara yang tentang berbagai kebijakan penting organisasinya kepada pihak lain atau eksternal organisasi. Next. Berikut merupakan peran dari keputusan itu. Pertama ada entrepreneur role, di mana seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang wirausahawan yang jujur, dinamis, ulet, kreatif, inovatif, responsif, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berwawasan luas. Kemudian ada disturbance role, yaitu saat manajer di mana manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Kemudian ada resource allocator role, di mana manajer harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara baik seperti pengelolaan sumber daya keuangan, SDM, sumber daya informasi, SDA yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada negosiator role, di mana manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai orang yang mampu bernegosiasi dengan baik. Kemudian terdapat 2 fungsi penting komunikasi. Pertama, yaitu komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Kemudian yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Nah, kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi yakni seperti menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, kemudian ada pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, membuat produk, berinteraksi dengan peraturan yang ada.
Kemudian kegiatan pertukaran informasi akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Baik, selanjutnya ada pola komunikasi. Pola komunikasi itu dibagi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, dalam komunikasi formal terdapat sekitar 4 proses penyampaian informasi, yaitu yang pertama komunikasi dari atas ke bawah. Untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan di level bawah. Penyampaian pesan dapat berupa perintah, instruksi, maupun prosedur yang mesti dijalankan oleh para bawahan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas, yaitu penyampaian pesan dari bawahan ke atasan. Untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengharuskan untuk membuat keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila manajer memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara bagian-bagian yang memiliki posisi sederajat, atau dapat dikatakan dengan lateral communication, yaitu komunikasi yang terjadi di antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi, seperti antar manajer, antar kolega, ataupun antar karyawan. Yang keempat, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara dua tingkat yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, dan seterusnya. Komunikasi ini memungkinkan individu dari berbagai departemen dapat ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Kemudian saluran komunikasi formal itu ada keterbatasannya, yaitu komunikasi formal cenderung birokratis dan ketat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lamban. Next. Selanjutnya, saluran komunikasi informal. Komunikasi informal cenderung luas atau fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat-saat istirahat kerja kantor. Nah, dalam jaringan komunikasi formal, orang-orang yang ada di dalam organisasi tanpa memedulikan jenjang hierarki, pangkat, jabatan, itu dapat berkomunikasi secara luas. Karena keberadaan jaringan komunikasi informal ini tidak dapat dielakkan, jaringan komunikasi informal ini dapat pula digunakan oleh para manajer untuk memonitor para karyawan atau bawahan dalam melakukan tugasnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Cara mengelola komunikasi. Yang pertama, penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya volume pesan tertulis lebih banyak daripada organisasi berskala kecil. Akan tetapi, semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimalkan benefit dari kegiatan komunikasi dengan kos tertentu. Next. Untuk dapat memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya tersebut, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Arus pesan dalam suatu organisasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini, seorang manajer suatu organisasi perlu menentukan skala prioritas pesan. Yang kedua, instruksi yang jelas. Komunikator harus memahami kebutuhan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Manajer harus mendelegasikan beberapa pekerjaan komunikasi kepada orang lain. Yang terakhir, melatih petugas. Suatu organisasi dianjurkan menyelenggarakan pelatihan keterampilan berkomunikasi bagi orang-orang yang pekerjaan atau tugasnya berhubungan erat dengan masalah komunikasi. Next. Yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Mengelola arus pesan-pesan bisnis dari hari ke hari adalah suatu hal yang biasa, tetapi tes keterampilan komunikasi yang sebenarnya adalah
pada saat muncul krisis komunikasi dalam suatu organisasi. Semakin besar tantangan atau resiko yang harus dihadapi, semakin tinggi tingkat kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan. Cara penanganan krisis di suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Namun, yang jelas, munculnya krisis dalam perusahaan dapat mempengaruhi masa depan produk maupun reputasi perusahaan bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Komunikasi merupakan keterkaitan antara individu-individu dengan organisasi. Kemampuan untuk memahami apa yang terjadi sangat tergantung pada kepekaan Anda sebagai komunikator. Selanjutnya, keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah yang pertama membaca, mendengarkan, membuat percakapannya menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan presentasi, dan yang terakhir menulis surat, memo, dan laporan. Next. Selanjutnya ada keyword. Yang pertama ada bottom up communication, yang artinya pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan, atau dengan kata lain komunikasi yang terjadi dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada diagonal communication, yang artinya komunikasi yang dilakukan antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir ada lateral communication, yang artinya pesan yang diarahkan pada orang lain di tingkat yang sama dalam hierarki organisasi yang berkenaan dengan pemecahan masalah antar orang dan antar unit, koordinasi saran, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai bab 3 yaitu komunikasi dalam organisasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.